Oke, mohon maaf Pak ya. Oke, kita lanjut. Boleh, silakan. Oke. Di sini kalau operatornya punya waktu bisa mengecek di bagian histori pendidikan terdata periode masuk, misalnya contoh 2017 Bapak PNJ, kemudian tanggal masuk tanggal 2 bulan 10 2017. Ini adalah tanggal standar, yaitu tanggal masuk ini harus masuk dalam setting periode perkuliahan di semester tersebut. Masalahnya kalau ini tidak ada pengecekan, rata-rata operator menunggu pengecekannya oleh validator PIN. Maka di sana nanti akan ada error terkait masalah ini dan tidak bisa diperbaiki. Kalau usul saya, kalau bisa untuk memperbaiki data tanggal masuk ini dimunculkan di PDF. Search di PDM di laman prediktif ada data tanggal masuk ini tapi terkunci, tidak ada edit datanya, sehingga terpaksa harus diadakan buka periode untuk data ini. Dan yang berat itu periode yang bisa dibuka. Makasih ya Kak. Udah. Baik. Oke. Satu kemari, Kalau satu kita kemari, bisa jadi bisa berubah. Saya diputar kemari satunya. Tidak bisa terekam data ini. Makanya saat sosialisasi ini masalah. sendiri, Pak Dedi mensarankan untuk Tanggal masuk ya? menyelesaikan kasus Iya. salah tanggal masuk ini. Itu bersurat untuk dikirim untuk sementara ini. Saya sendiri pernah mengalaminya sebagai contoh yang namanya tipe tulis ya. Ada operator sebuah satu tipe, jadi akhirnya tertulis ya hampir 2.000 tahun yang lalu. Akunnya di MPI. Kan masalah jadinya tidak bisa Tapi dia ada ujian di sana ya. bukan periode. Yang bukan periode sendiri kita paham persyaratannya cukup jelimet dan cukup waktunya sangat lama. Tercepatnya yang bersurat resmi KLDI dengan mencantumkan data-data yang bermasalah tersebut. Untuk mengecek secara manual data pindahan atau lihat jalur seperti ini di histori pendidikan, kemudian edit di bagian prodinya, kemudian di sini dicetak SKS diatur. Ini file nih kalau tak dimasukkan. Kalau ini sampai kosong, maka data mahasiswa ini tidak akan pernah muncul di PIN. Nah, di situ fatalnya. Dan kita tidak tahu, operator tak bakal tahu kecuali setelah masa reservasi. Kok tidak muncul di eligible, tidak muncul, di non eligible juga tidak muncul. Makanya kalau di export, nah itu lebih nyaman bagi operator, lebih mudah untuk bekerja. Tentunya ini untuk kampus yang kecil, kampus menengah ke bawah. Kalau untuk kampus besar yang sumber daya yang luar biasa untuk membuat aplikasi sehingga data-data ini bisa dicek segera. Ini contoh ahli kredit di kampus kami untuk 51. Jadi datanya sama persis. Ini untuk pengecekan profil. Kemudian kedua mengecek data rekam ATM. Ini penting ini karena terkait dengan jumlah minimal lapor. Saya bersyukurnya FIDER sejak setahun lalu sudah memunculkan laporan ini. Sebelumnya tidak pernah. Tapi sejak setahun yang lalu muncul laporan status mahasiswa. Ini sangat memudahkan. Ketika kami merekam data mau wisuda dengan mengecek data ini, alhamdulillah ini cukup memudahkan. Ini contoh rekapannya. Nah, akan terdata setiap angkatan misalnya alhamdulillah sudah berapa semester dia tempuh, ada bolongnya pada ini bisa dicek di sini. Jadi enak. Dulu kita harus ekspor satu-satu AKM-nya, kemudian kita rekap seluruh ekspornya menjadi rekapan begini. Nah, di video terbaru hari ini sudah merekam ini dan ini sangat membantu. Jika ditemukan di tengahnya ada bolong, bisa ditahu dari awal. Jauh hari sebelum kita mengajukan itu sudah kita tahu. Nah, itu maksudnya pengecekan ini. Berikutnya mengecek data AKM terakhir. Nah, ini penting kenapa ini? Karena ini terkait dengan data IKA sama SKS total. Nah, dua data ini adalah data yang diambil oleh tim untuk mengecek data IPK sama SKS total. Untuk kami untuk dua data ini karena apa? Kemarin itu ada kuota itu yang mengharuskan para operator membuat segera AKM dengan cukup memasukkan angka 0 untuk untuk keuangan. Data yang lainnya dibiarkan kosong. Akhirnya apa terjadi? Jadi IPK kosong, IPK kosong, SKS total pun kosong. Cara penyelesaian cukup diedit saja atau memang diperbaiki atau dihapus kalau ada datanya salah. Nah, ini kira-kira penampakannya mengecek AKM.
Ini untuk mengecek ini direkapitulasi ekspor data di aktivitas kuliah. Nah, ini hasil rekapannya. Yang penting di sini adalah statusnya harus aktif saat pengajuan reservasi. Kemudian ini IPK-nya. IPK-nya, kemudian sebelahnya ini ada jumlah SKS totalnya. Nah, ini pastikan SKS IPK sesuai dengan validator PIN sehingga pengajuan nanti ya. Kemudian, nah, sebelum lanjut pastikan mereka masa studi mahasiswa. Ya. Jadi pastikan tidak ada mahasiswa yang melewati masa studi periode nomor 3 dan nomor 10, yaitu Apa bang? ini rekapannya. Slide-nya nggak tampil. B1 paling lama 2 tahun. Rusak komputer. Jangan sampai melewati ini. Di aturannya memang menyebutkan tahun akademik. Jadi walaupun dia kuliah 1 semester di tahun itu tetap terdata sebagai 1 tahun akademik. Cuma di penjelasan terbaru dari ada edaran terbaru itu memuat di sana dijelaskan hanya semesternya bukan tahun akademik, memang cukup rancu. Walaupun di edaran yang sebelumnya dijelaskan tahun 2019 genap ini ada batas studi untuk 2020. Jadi kalau ada masa 2013 hari ini, Imam hari termasuk terakhirnya tahun akademik. Kalau tidak selesai ya harus bebas. Jejak tak satu. Kemudian pastikan jangan lanjut menuju P sebelum pengecekan 3 tadi beres datanya. Kalau ada kesalahan diperbaiki. Karena pengecekan data tadi sebagai senjata untuk memasuki istilahnya ya alat perang kita memasuki zaman PIN. Tanpa data itu beres, jangan harap datanya bisa lolos di PIN. Makanya jika kalah data di 3 jenis pengecekan tadi segera diperbaiki. Jauh-jauh hari ini kebetulan batasnya tinggal 2 bulan saja, memang sudah sangat mepet ini. Kalau bisa 6 bulan paling tidak pengecekan ini, karena prosesnya cukup rumit. Yang pertama, jika menemukan data NIM, nama, nama itu, ini harus diajukan via PDF. Kemudian jika menemukan NIK, jenis kelamin, agama, itu langsung dikoreksi via video. Untuk menggunakan video ini rasanya cukup membantu nih. Maksudnya bisa langsung mengoreksi langsung di sini. Jadi harus kita kasih jadi teman-teman yang sudah menggunakan video, ini bisa meminta mahasiswanya langsung. Kenapa sih bang? Jadi Ngapain pakai jejak? saya sendiri di kampus kaki dia. Kaki kuncinya ke bawah. Jadi mahasiswa yang banyak cerita ini linknya sudah kita sebarkan. Berikutnya ada angka yang membolong atau kurangnya. Ini hanya bisa diperbaiki dengan peroleh di kedua. Aku kok sendiri di sini, Wak. Makanya siapa nyuruh abang di situ? Bang abang di situ ada kok. Proses pengajuannya sampai disetujui sampai pusatkan. Nah, bulan ketiga baru bisa kita mengerjakan data itu pun hanya dikasih waktu 1 bulan. Jadi proses totalnya hampir memakan waktu 4 bulan. Makanya saya bilang tadi untuk mengecek data ini sebisa mungkin setengah tahun sebelum pengajuan PIN. Kenapa? Ketika PIN sudah masuk, ya, data-data bermasalah ini sudah beres. Kemudian SKS total IPK terakhir ini bisa langsung dikoreksi di video. Kemudian tanggal masuk di SKS diakui hanya bisa dengan kita pilih atau bisa langsung masuk ke LDT jika mau cepat. Jadi kemudian masa studi harus ditahan akademik. Nah ini ya, mohon maaf yang ini akan lain. Dia harus segera diwisuda sebelum Desember itu. Dimanapun caranya harus diwisuda. Kalau mau diakali silakan. Misalnya wisuda kedua akademik. Enggak ada ulang. Dikasih jalan di sini loh. Kok langsing? Yang akademiknya sudah di atas 10 tahun itu hanya wisuda sebelum Desember ini. Karena apa? Setelah Desember ini dia sudah Percayaan kinerja karena setelah Desember ini dia sudah tidak bisa mengajukan PIN, tidak bisa lagi wisuda dengan nomor lokal. Jadi silakan lokal kampusnya mengaturnya, termasuk dikasih beberapa hal sehingga bisa wisuda sebelum Desember. Oke. Nah untuk prosedur PDM ini ada edarannya, nih saya sudah muatkan di sini, bisa diambil linknya. Kemudian untuk yang bukan periode, nah ini ada edaran resmi dari Dikti. Ini hanya prosedurnya saja. Ada persyaratannya. Setelah saya cek beberapa LDK ternyata ada beberapa perbedaan tergantung ya. LDK masing-masing lokasi itu punya edaran tersendiri terkait. Tapi prosedur utamanya ya kira-kira begini. Ini ada kampus separis sudah
upload di Predikti. Betul. Berikutnya untuk persiapan final, jangan sekali-kali mengajukan PIN kecuali untuk masa yang benar-benar akan wisuda. Karena banyak kasus terjadi diajukan PIN ternyata tak jadi wisuda ya. Di salah satunya Itu. walaupun pengarahan dari tim pusat itu boleh reservasi 1 semester sebelumnya, tetapi berisiko. Dan tadi ada yang sudah dipadatkan, ada juga yang belum dipadatkan, tapi orangnya juga sudah kan repot semua jadinya. Iya, betul. Berarti kalau Yang begitu kedua pastikan ajuan pengajuan reservasi dan kembali PIN paling tidak menggunakan SKI itu karena udah pasti dia sudah. Jangan sampai cek orangnya. Kasus Ya tidak menggunakan SKI itu hanya berarti sudah sidang, informasi dari baru polisi, daftarkan. ini akan sudah tolong ajukan PIN diajukan kepada kami ternyata sekian saja belum selesai. Ini kan ribet. Itu ribet juga itu nanti. Ini cerita teman-teman yang sudah pengalaman mengajukan PIN begitu. Maka saran saya, pengalaman saya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah terjadi. Macam orang siapa ini? Kemudian yang di reservasi di Indonesia itu pastikan di sini sebelum eligible PIN, sebelum selesai pengecekan datanya di tahu yang pertama ini alamat PIN-nya. Abang tanya lah ke situ Pengajuannya namanya PIN ID. Kalau belum Enggak, bisa tapi di PD, ya, kali ini bisa gini. coba di latihan. Pengajuan PIN itu paling lambat bukan berapa? Ini untuk latihan. Memang kalau demonstrasi sendiri ternyata latihan tidak secara Iya, maksudnya biar jangan terlambat itu katanya itu terlambat bang. paling tidak sering lah latihan. Berarti kita Di kampus kami sendiri Kau udah jukan. diajukan. sidang. untuk wisuda September itu dibilang kami lebih berapa? Sampai Sampai saat itu mengeluarkan edaran. Ya enggak lah. Kalau ada Kan ini kan ijazah nasional. wisuda sebelum September, Nasional nomornya kan. setelah September segera dipercepat wisuda. diajukan. Kalau wisuda setelah September, tanggal wisuda. Karena kalau belum sidang diajukan, ini nanti kalau lulus dia, kalau salah lulus satu kata pintunya dulu di LDP kami terkait dengan Iya. ini. ya Dan kalau alhamdulillah sudah itu positif sudah tersidang, mendapatkan baru kita PIN. ajukan. Kita mendapatkan PIN untuk LD8 itu bulan Agustus kalau tidak salah tahun 2017. Dan dari pembekalan PIN di Bali saat itu kami dengan bos saya bulan itu langsung sterilisasi. September itu langsung mengadakan PIN perdana. Kami saat itu alhamdulillah sudah tanpa masalah sampai hari ini. Kenapa? Sebelum tahun itu kami dapatkan membaca Permendikbud nomor 4 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan di sana lah Pendaftarnya itu bulannya ditentukan dan kan? mahasiswa. Bulannya Masalah itu bagi Enggak kan? kita saat itu buka periode sampai 5 tahun. Bukan berarti Di tahun 2015 kalau yang perbaikan ini tidak langsung guys. Hari ini perbaikan itu besok pagi pengalaman saya melaksanakan bukan percobaan. Besok pagi tidak muncul. Hari ketiganya itu kadang muncul kadang tak. Rata-rata di hari itu muncul. Kenapa begitu? Tapi saya sudah pernah coba beberapa untuk memperbaiki data yang salah ini. Itu lebih bagus yang kosong sekalian. Kosong untuk perbaiki hari ini, memasukkan data ini, besok pagi nol. Perbaiki data ini memakan waktu 3-4 hari. Kalau apa masalahnya benar. Jadi berikutnya IPK dan SKS total tidak boleh. Ini sudah kita sudah IPK mengecek data yang ketiga, mengecek sehari data yang tidak. Tapi ternyata yang pertama nanti hasil pengecekan hasilnya di sini. Anda silakan share datanya di situ, ketemu hasilnya ini. Syukurnya ini ya datanya masih bisa diedit normal. Anda klik buka, jadi IPK-nya bisa diisi secara manual, SKS satu bisa. Saya kalau bisa akan data asli lebih baik. Jika IPK dan sebagainya itu karena masih bisa diedit, itu bisa diakali. Kadang ada bisa dipesan data ini kalau masih
memenuhi ketentuan. Nah ini untuk pengecekan masa studi yang melewati batas. Ini memang agak berat ini. Solusinya ya akan proses selanjutnya ya bicarakan baik-baik. Solusinya cuma satu, tidak prodi atau tidak ada masalah, ada solusi lain. Pindahan ini buat usaha. Kalau dikatakan sebelum ini diterapkan bisa dibicarakan secara lokal kampus, dia bisa diwisuda sebelum Desember ini. Karena hal ini saya kira yang sambil jalan tapi normalnya tidak ada jalan kecuali dia diwisuda sebelum Desember tahun ini. Desember kita 1 bulan. Setelah Desember ya mohon maaf ada solusi kecuali tidak. Jadi kalau sumber data kalian salah, kalau berikutnya kita terdata di dalam tim, baik yang juga maupun sumber data kalian salah, di sini yang pertama masalah ini sudah diakui tidak ikut. Ini jadi masalah tidak jalur SPS. Memang yang ini hampir tidak ada operator bisa mengecek secara baik. PIN. Untuk masuk PIN karena untuk ekspor datanya tak ada. Baru. Yang kedua, tanggal masuknya nih. Sudah saya ceritakan tadi. Tanggal masuknya nih. Sejadi 1000 tahun yang lalu dia masuk. Atau sejadi dari masa depan. 1000 tahun yang lalu. Kesalahan-kesalahan ini menyebabkan di verifikator PIN itu tidak memunculkan data ini. Yang terakhir ya data ATM yang kurang. Bisa jadi dia sudah biar 16 10 semester nomor dilakukan 2 kali. Itu kita seperti itu mewajibkan data yang lapor muncul itu. Jadi kalau AKM-nya kurang lapor ya tentu saja nggak bakal muncul. Makanya itu fungsi verifikasi tadi pengecekan data. Sebutkan 3 di atas tadi bisa diverifikasi. Nah ini sebagai standar minimal lapornya. Minimal lapor inilah sebagai acuan munculnya di dalam PIN. Baik itu bisa muncul di eligible maupun eligible. Jadi pastikan laporannya sudah tertib. Yang minimal ya sesuai dengan standar. 6 kali berarti kita. Kalau kurang dari 6 ya. Kalau sudah sesuai dengan standar ini pasti dia tertib. Baik itu munculnya di eligible maupun non eligible. Kalau eligible ya tinggal diperbaiki beberapa kesalahan ini. Berikutnya pencatatan di periode. Yang ini yang cukup paling saya ceritakan tadi. Pencatatan periode ini terkait dengan tanggal masuk. Jadi solusinya, solusi sementara yang bisa kita lakukan adalah membuka periode ke-1 yang memberikan waktu cukup lama. Banyak juga operator yang sering kesalahan masalah ini memang karena mereka membuka tipe 2, cuma kan salah sasaran. Bisa diubah di lokal, di tidak mau diubah, entah kenapa. Tapi dari insya Allah kalau bukan tipe 1 ya bisa. Cuma karena tipe 1 belum update ini yang diberi. Nah, Pak Dini sendiri dari tim usaha itu menyerahkan konsultan ke LLBT. Untuk yang kasus ini saya sendiri mengalaminya kemarin di Sudan terakhir ini baru. Saya agak kurang mengalami kasus ini. Sehingga cukup menyita waktu sehingga penerbitan ijazah hanya terurut gara-gara ini. Nah ini contoh kalau ada mau mengikuti contoh suratnya ini surat pengantarnya yang kiri disebutkan masalahnya tanggal masuk yang salah kemudian tanggal benar kemudian kami lampirkan pernyataan menyatakan bahwa data ini bermasalah siapa yang kalau ada bukti cukup dua surat ini dikirimkan ke LinkedIn bisa email tergantung jadi LinkedIn-nya. Kemarin coba menggunakan email itu dalam 3 hari insya Allah beres. Daripada menggunakan buka peduli 21 jadi kita tahunya sanksi seperti karena tidak ada menyelesaikan tadi. Kalau disuruh buka satu-satu profil mahasiswa suruh ngecek harus operator saya kira ada bisa kritik lah ini berikutnya ini kalau dari secara umum saya kira masalah tadi masalah yang biasa muncul. Kemudian ada masalah-masalah tambahan. Masalah tambahan ini muncul ketika operator tidak mengadakan pengecekan langsung main angka masuk di reservasi. Langsung reservasi gitu. Itu masalah ada masalah. Tetapi memang selain masalah tadi
Saya juga tidak tahu kenapa selama beberapa bulan terakhir ini CCTV sepertinya sering error sejak berganti main dari kementerian Kalau ini belum jadi valid jangan itu direservasi. sering berkurang. belum Jadi kenapa kita akan reservasi? Yaitu sama dengan hasilnya. Misalnya reservasi 10 jam 12, reservasi 12 jam 25, bahkan ada yang reservasi sudah reservasi 20 saja dia kalau nggak mau sidang reservasi 30 itu reno. kalau sedikit dia hanya sudah sidang kalau dari itu Ternyata kalau berpikir kita solusi itu saja. kalau dia tidak ada masalah nanti Reservasi hasilnya sama. Nomor pindah saja yang kodifikasi nomor pindah. Kalau salah kemudian sama tak supaya diajukan dengan yang kalau sama termasuk kalau datang di misalnya jadi ajukan sebab dua sebab yang lain sama ada yang semua satu batakan. Segera batalkan reservasi. Kira-kira alurnya ya, masuk ke arsip terbit, kemudian masuk di sana. Masuk di dashboard ini, klik arsip terbit, kemudian klik kita lagi jadi urusnya bisa dikarenakan data terbaru. Ini di tahunnya di P itu menggunakan data terlama, jadi lama terbaru. Jadi ketika masuk kita harus klik dulu ini baru menyebut mana. Coba tanya dulu, cek tanya. Jadi sebaiknya mengajukan reservasi, apakah mau sidang? Tanya. Biar ada keputusan pastinya. Kalau di aturan yang kemarin dikirimnya itu 100 SKS kita udah bisa mengajukan sidang. Apa Kim? Iya, tapi rupanya nggak gitu rupanya. Memang aman Makanya gitu coba kata tanya gitu. aja. Di chat itu kan ada chat. Klik chat itu, tulis di situ. Pengalaman saya terakhir kemarin bahkan ada sampai 4 kali pembatalan karena apa? Usulkan 30 yang keluar 50 aja sih. Usulkan 12 dan keluar kan 300 orang ini aja kita. Jadi dibatalkan. Apakah masalah gimana? Apakah sebaiknya pengajuan Masalah ini intinya saat mahasiswa sampai betul-betul reservasinya oke. telah sidang dan saat mahasiswa akan tapi sebetulnya yang pertama kali kayak ada saya seminar itu kalau di apa? Paham nggak mereka sidang? seterusnya normal sampai Menjadi atau munakosa pada menjadi jauh. Apakah sebaiknya setelah pada saat mahasiswa itu mau sidang munakosa? Kemudian setelah ini masalah satu tadi setelah reservasi dan pemadanan ternyata tidak jadi Atau setelah memenuhi karena menggunakan SK Yudisium memenuhi 100 sebagai acuan reservasi jadi SK Yudisium kami harus ngecek tingkat Itu Bu dia, itu. Hah? Itu ditulis itu. Itu. Ditampilkan itu. Ah. apakah datanya sudah oke, terus gimana, hanya selesai itu dari DPD. Kebetulan saya menjadi kabarnya. Kemudian solusinya ya reservasi insya Allah ini akan yang sendiri. Jika berkali kali ini teman-teman sudah melaksanakan reservasi, ternyata mahasiswanya belum selesai skripsi sampai berganti tahun. Menurut penjelasan 120. 120 ya? 120. jadi tanggal mendepan baru reservasi lagi. Bukan selesai. Saat bukan selesai. Saat akan melaksanakan sidang Bisa munakosa. sendiri karena tidak pernah mengalami ini apa betul dia harus kebenaran ada lagi. Sidang meja hijau, Bro. Nanti bingung orang itu. Sidang meja hijau, Bro. Sidang meja hijau. Dan betul saat akan melaksanakan sidang meja hijau. Ini ada beberapa peraturan yang misalkan seperti ini. Jadi ada Jangan lima data memaksa. dari provinsi calon-calon dari sudah yang disediakan. Reservasi perjalanan di provinsi ternyata orangnya dengan pergi kemana, hanya baru disediakan kasihan. Ini membatalkan ini cukup rumit, harus mengajukan ke LDT dari LDT. Jadi kalau disuruh tanya dia kalau belum sidang
setelah reservasi kalau dia belum sidang tahun itu hangus dia tuh pinnya, akan hangus dengan sendirinya setelah berganti tahun. Enggak Bu, kalau udah pada di reservasi kita padankan, itu yang jadi masalah. Itu yang itu, yang di bawah itu. Kalau reservasi aja nggak masalah itu. Dia kan 2-3 kali apa Bu? 3 proses itu situ. Reservasi dia kan menu pertama itu Bu. Menu kedua itu pemadanannya gitu. Itu jadi masalah itu nanti. Misalnya pertama udah kita ajukan itu kita reservasi namanya udah pesanan. Reservasi kita ngambil. Kita Reservasi itu adalah pemesanan, kita pesan tempat dia tinggal gitu kan. Iya, tapi yang itu kita ambil. Ambil timnya, ambil datanya, baru ambil apa yang pulang kita masukkan. Selesai. Terus dia belum sidang-sidang juga. Tapi kalau belum sidang dia jangan masukkan. Dan dia aku kan berdua pada dan itu aku ini. Ini kalau penjelasan cukup sebutkan nama tempatnya. Ngobrol sepanjang itu. Ngobrol sepanjang panjang kali itu. Dan yang besar itu yang Reservasi itu apa pula? Reservasi. kemudian ya tentunya Banyak itu nomor itu. Itu banyak. Kami dulu berdasarkan Permen SPDK nomor 45 tahun 2015 itu memverifikasi 10 data yang 3 mempunyai tadi itu 2015. Setahun kemudian 2016 itu mengeluarkan edaran penting, kemudian 2017 Coba mahasiswa pindahan coba tanya. di Bali. Udah. Kayak mana? Itu harus ikut Itu termasuk pelatihan ini berapa? Kan kami kan yang di awal. Apa namanya konversi? Iya. Begitu dia masuk isi kan. Karena kami sisi aja. Wah, aku masukkan. Saya kira Semua yang ada di bawah itu bisa dibilang bisa masuk dia. dibilang mahir lah saat pelatihannya. Ketika kami pulang di 11 September 2017, kami pulang ke kami sempat oleh masalah terjadi. Saya menterima sekitar 700 orang. Itu yang luar biasa, hampir 2 bulan baru selesai. Kenapa? Ya terkait masalah centangnya, atau kita centang satu ya centang semuanya hilang dan satu hilang semuanya. Itu sampai 2 pekan. Padahal karena kita sudah solicitasi ke seluruh elemen kampus, jadi bisa 2017 pertama kali unsur itu kami sudah tetapkan bulan P. Tapi gara-gara reservasi bermasalah mungkin dalam penggunaan awal ya. Ya belum pertama juga itu 2 bulan reservasi. Jadi kami reservasi gagal mengatakan ini bisa. Syukurnya Pak Gigi saya itu memberikan nomor. Jadi setiap hari saya karena kami tidak bisa Nggak boleh lewat. pada mahasiswa kepada ibu terkait CCS-nya kemudian saya berubah dari itu karena kami mengikuti seharusnya setiap hari saya telepon Pak Gigi saya sudah mungkin beliau karena masalahnya begitu rumit kita reservasi misalnya 100 yang keluar 500 dan error itu diulang lagi masalahnya saat itu Ada yang nggak ada kalau belum karena Situ yang jadi masalah. bukti lagi itu sama semua ketika ngasih kapan? Pak Didi itu saat menghubungi saat pilih kantor Nggak segimana. sampai beliau mungkin marah mungkin maaf kepada beliau saya saat itu sampai beliau bilang Pak Didi kami udah begini apa jaga beliau saya tahu Pak saya di atas mobil dia tidak tahu saking apa namanya setiap hari saya hubungi beliau juga mungkin ya kondisinya seperti itu akhirnya beliau hubungkan kedua tim teknis tim di pusat yaitu Pak Prima sama Pak siapa dulu Pak siapa. Dari sana kami bisa selesaikan jadi ada masalah kok langsung diselesaikan. Itu dalam 1 bulan alhamdulillah 700 mahasiswa itu selesai. Alhamdulillah. Jadi itu menjadi kebanggaan bagi kami termasuk menjadi kampus yang awal-awal menggunakan bumi dan masuk di dalam itu tahun 2017 bulan 10 saat mungkin ada bulan. Tetapi sekitar bulan 2 dan bulan 3 yang ada lagi sudah bulan 2 saya ngecek data di PIM ngecek data IGB namanya ini saya kaget karena apa
diperbaiki. Ternyata dia merespon seluruhnya dari hapus semua data kita, jadi munculkan semua data yang reservasi ulang. Masa kami harus reservasi ulang data sudah dilaporkan di KDS, sudah sediakan. Sampai di sudah 2018 Maret, ya, kami reservasi ulang baru terdata itu justru reservasi 2018 bulan Maret ini. Ada 12 September itu karena di reservasi tadi ya hilang dari negara. Tapi ketika kami reservasi dengan pemadanan, justru nomor kembali data yang reservasi kemarin itu ketika pemadanan bagaimana misalnya kita kirim seseorang tiba-tiba kurang di hasil pemadanan itu yang muncul ternyata data yang September digabungkan datanya sudah di pemadanan data bulan Maret. Nah, alhamdulillah setelah saat itu sampai hari ini kami tidak punya masalah. Tetapi untuk setiap periode wisuda, maka wisuda itu kalau di kampus kami itu boleh wisuda setim periode kampus. Nah, sendiri sebagai ketua timnya, di sana kami memverifikasi data wisuda. Mulai dari menilainya, alhamdulillah kami sudah wisuda menggunakan data real yang terlapor di DIKTI. Apa yang ada di DIKTI itu data yang kami jadikan sebagai data penyelesaian verifikasi wisuda. Mau data nilainya A, B, C, D, E itu apa yang ada. Sehingga kehadiran dosen itu sangat membantu. Jadi mahasiswa itu untuk mengetahui apa kami laporkan apa sesuai dengan siasat kampus. Sekarang ini siasat kampus kami sendiri tidak terkoneksi dengan baik dengan kredit. Jadi kami menggunakan Confident untuk pengecekan baik data. Jadi seluruh mahasiswa bisa mengecek apa yang dikerjakan oleh operator dengan link Confident ini. Jadi kami akan keseluruhan data. Ada salah data, termasuk data inputan nilai. Ada mata kuliah salah, mereka bisa langsung mengonfirmasi ada salah data. Jadi wisuda kami enak tinggal mengekspor data nilai yang ada di PDPT di bagian transkrip itu semua sudah sangat-sangat memudahkan. Kami tinggal barangkali di masa ini hasil verifikasinya mata kuliah ini dikombin dengan data kurikulum yang ada di PDPT. Kombin keluar data yang kurang segini, data ini berada di mata kuliah dari sekian bisa dicampur sekian semester. Itu hasil verifikasi diserahkan ke tim verifikasi sudah sebagai arahan menindaklanjuti siapa yang kira-kira waktu sudah berdasarkan data laporan kami. Jadi ketika laporan itu sudah beres, ini sudah oke dan sebagainya, baru berani pimpinan mengeluarkan SK Yusuf. Setelah itu melaporkan Yusuf, kemudian setelah itu baru kami laporkan ke sudah sebagaimana arahan dari sejak inisium sampai wisuda, acara wisuda itu sudah harus selesai pelaporan data ke inti, data wisuda, data pembinanya, data seluruhnya sudah selesai sebelum wisuda. Di kami misalkan 1 bulan sebelum acara wisuda, sudah pelaporan wisuda awal sudah selesai. Sehingga ketika diverifikasi lagi oleh inti sebelum akan menghadiri acara wisuda, data wisuda baru sudah beres. Saya kira begitu dari ada salah kata dan kurang sebagainya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.